Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman dan Islam, yang mana dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya yang Allah kehendaki, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita berupa nikmat tersebut. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan berupa kesehatan serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang suatu hal yang pasti hal tersebut akan menimpa kita semua. Sesuatu yang menjadi gerbang dari gerbang kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bagaimana kalian bisa kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kalian dahulu tidak ada, kemudian Allah menciptakan kalian di muka bumi. Lalu Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Maka kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat di atas telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya ayat tersebut menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh aneh sekali orang-orang yang melakukan kufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dahulu mereka tidak ada, kemudian Allah menciptakan mereka di muka bumi ini. Dan juga ayat tersebut menunjukkan bahwasannya kita semua pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Maka dari itu, apakah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut? Maka di sini kita akan bahas sedikit tentang apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama yaitu beramal dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan yang mati dan juga yang menciptakan yang hidup. Untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti amalan apakah yang dikatakan amalan tersebut amalan yang sangat baik? Dan salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa inna khairal amali adwamuha wa in qalla." Sungguhnya amalan yang paling baik itu adalah amalan yang sedikit namun istiqomah dalam mengamalkan amalan tersebut.
Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwasanya pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksimalkannya baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun interaksi kita kepada sama makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua yaitu kita menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah dan ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh solehah yang dapat mendoakan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sabdanya, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apabila seorang meninggal dunia maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Beliau mengatakan, yang pertama yaitu amal jariah, dan yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah seorang anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga yaitu berdoa agar diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu husnul khotimah? Dan di antara tanda utama husnul khotimah adalah apabila ia mengucapkan kalimat pada akhir hayatnya, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalimatnya yaitu kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda yang lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di dalam akhir hidupnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai seorang hamba maka Allah akan membuatnya beramal baik. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana wahai Rasulullah Allah memberikannya amal baik? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah memberikan taufik kepadanya, kemudian ia beramal baik sebelum kematiannya. Selain berusaha dengan kita beramal dengan kebaikan, kita juga butuh yang namanya doa supaya Allah memberikan kita husnul khotimah. Di antara doanya yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang tertera di dalam Al-Quran, yang mana beliau berdoa, Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Yang artinya, wahai Rabbku yang menciptakan langit dan bumi, Engkau adalah penjagaku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka janganlah meninggalkan doa tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kematian dengan keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwasanya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan serta kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang perlu kita jalani dengan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.